Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya bahwa berkat, perlindungan, penyertaan, dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai hidup dari Anda semua. Bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, sebab kita percaya melalui ibadah hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah buat setiap kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tergabung di dalam Connect Group. Connect Group adalah komunitas rohani di dalam gereja kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu bergabung di dalamnya, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Pada waktu persembahan, Anda dapat menggunakan nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda dapat menggunakan QR Code yang ada. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel dari GMS Jatim Bali Nusa, supaya Anda dapat memperoleh info-info terbaru. Kami berharap Anda bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami percaya Tuhan mengasihi hidup kami. Dan ketika kami membuka hati kami, hidup kami lebar-lebar, kami percaya Tuhan menjamah kami dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap memulai ibadah sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, Shalom. Mari semuanya berikan kemuliaan buat Yesus kita yang luar biasa saat ini. Woo! Yeah! We praise you Jesus. Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luahkan ekspresimu, Bapa dan kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri, api-apikan diri, seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan Dia baik saudara. Itu baik, bahwasanya untuk selamanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari kita semuanya, mari
bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti laut menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Come on. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan. Mari bersama kita melompat. Sekali lagi bersautan. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan. Mari bersama kita melompat. Jesus, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Jempolnya diangkat dong saudara. Sebab Tuhan itu baik, amin, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia.
Jesus, Jesus, blessed Redeemer, we lend our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of God, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of God, we praise you forever. Say holy, come on. Holy, holy, God Almighty, the glory of our God, we praise forevermore. Faithful, faithful Savior, yes you are, mighty Tower, the glory of our God, we praise you forevermore. We praise you, Lord. Your name above all names, King above all kings. We praise you, Jesus. Say blessing and honor, glory and power, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. One more time. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Come on, say holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Your faithful Savior,
melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Kubulhatkan hatiku mengikut-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Katakan kau melukis wajahku. Thank you, Jesus. Di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Ini janji kami Tuhan, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Kubulhatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai hari tua kami mau mengikut-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih
kepalaku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku kan terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur, amin Tuhan, kasih setiamu. Kami punya Bapa yang baik, kami punya Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terukir di lubuk hatiku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Rabaya rabaya sindara malabaya rana. Kami bersyukur kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah kami yang setia. Terukir di lubuk hatiku. Mari sembah Tuhan. Dia ada di tempat ini, Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Ucapkan syukur, naikkan sembahmu. Dia Bapa yang baik. Yesus, kami angkat tangan kami, memuji kebaikan-Mu, memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Ya Rabaya syaraya lalana syaramu, Kirabaya rabaya syakara takayere marana yase. Syarabaya ramaya ramaya. Biar kami semua bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau memeluk setiap anak-anak-Mu saat ini yang hadir menonton tayangan YouTube ini. Tuhan, hamba-Mu percaya setiap kami dipuaskan hari ini. Setiap kami mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan jawaban. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus. Biar setiap kebenaran firman-Mu kami mau tanam dalam hati kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Shalom Bapak Ibu. Kami menyapa Anda yang hari ini mengikuti tayangan secara live di YouTube. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Saya percaya kita semua pasti juga akan merasakan hadirat Tuhan. Kita semua di tempat ini. Kata siapa ibadah online, tidak ada mujizat Tuhan. Dalam ibadah kita pun selama hati kita terus bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Pasti akan ada mujizat, pasti akan ada terobosan. Dia akan curahkan atas hidup kita. Amin. Saya ingin menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan. Saya berikan sebuah tema, Changing Future. Masa depan yang berubah. Kita buka sama-sama di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku, hanya huruf besar berarti Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita semua pernah mendengar firman Tuhan ini. Kita sering juga mendengar firman Tuhan ini. Tapi izinkan saya menceritakan kepada Anda, menjelaskan kepada Anda. Kalau Tuhan berkata, aku Tuhan mengetahui. Itu bukan Tuhan cuma bilang, aku ini cuma tahu. Bukan Bapak Ibu, kata mengetahui. Itu artinya adalah capable.
Tuhan bukan hanya tahu, tapi Tuhan terus juga sanggup mengerjakan di dalam kehidupan kita supaya kita mengalami masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang indah itu. Tuhan tahu bagaimana caranya. Tuhan sanggup, Bapak Ibu. Yang kedua, arti kata mengetahui itu adalah perceive. Paham betul caranya gimana. Paham betul cara kerjanya bagaimana. Sama seperti seorang pilot ketika mengoperasikan pesawat, baik mau terbang ataupun mendarat. Banyak tombol di sana. Mungkin ada manual booknya. Tapi arti kata perceive itu artinya sudah tahu dengan detail. Tombol ini fungsinya apa, kalau saya tekan ini nanti bagaimana. Sudah tahu dengan jelas. Itu arti kata mengetahui. Dan yang terakhir adalah berpengalaman. Acquaintance. Tuhan Allah kita adalah Allah yang paling berpengalaman. Untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Hari depan yang gilang gemilang. Penuh dengan kemenangan. Penuh dengan sukacita. Dia bukan hanya sekedar aku tahu kok, aku ngerti kok. Tapi Tuhan Allah kita, Dia sanggup, Dia bisa mengerjakan itu, Dia cermat, dan Dia berpengalaman untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Jadi kalau ada di antara Anda yang berkata, Pak, firman Tuhan itu kok sepertinya nggak cocok buat saya ya. Kok saya kayaknya nggak mendapati hal-hal itu terjadi dalam hidup saya. Itu berarti belum titik Bapak Ibu. Masih koma, the best is yet to come. Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup Anda. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang percaya bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita bilang amin. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada di antara Anda yang juga bilang gini, sudah saking hopelessnya, merasa aduh kayaknya itu firman Tuhan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya untuk hamba Tuhan saja, untuk full timer saja mungkin. Hanya untuk orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Sementara aku punya masa lalu yang tidak baik. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan hari depan yang penuh dengan harapan? Sementara loh, saya mau melihat hari depan yang penuh harapan. Kok tambah jauh ya rasanya hari depan yang penuh dengan harapan itu kok kayaknya tambah jauh. Semakin gelap. Saya nggak tahu Pak apa yang harus saya lakukan hari-hari ini. Saya mau maju takut, saya mau mundur juga nggak bisa. Ke kanan ke kiri sepertinya tertutup semua. Apa yang harus saya lakukan? Pegang baik-baik firman Tuhan. Tuhan Yesus belum berhenti bekerja dalam hidup Anda untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap anak-anaknya. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Obed-Edom. Ini jarang sekali ya dibahas di dalam firman Tuhan. Tapi Obed-Edom ini kita bisa belajar dari seorang yang bernama Obed-Edom ini luar biasa. Masa lalunya itu ternyata bukan masa lalu yang baik loh Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang indah. Ada sebuah label yang sudah diberi di kepalanya. Label yang tidak terlihat tentunya. Obed-Edom. Obed-Edom itu, Obed itu artinya adalah servant atau pelayan. Pelayan atau hamba Edom. Kalau kita tahu sama-sama Edom itu adalah keturunan dari Esau. Esau, kalau kita baca, apakah ada di antara kita yang mau dengan sengaja berikan nama anak kita Esau? Saya yakin kita pasti akan berpikir berkali-kali gitu ya untuk memberi nama anak Esau. Kenapa? Karena kalau kita lihat, wah ini kan seorang yang menjual hak kesulungannya untuk semangkuk kacang merah. Orang yang punya nafsu yang rendah. Orang yang sudah tidak punya masa depan, orang yang sudah tidak punya pengharapan. Sudah tidak ada berkat lagi. Karena dia menjual hak kesulungannya. Betapa bodohnya mungkin kita menjudge seperti itu. Kok bisa ya, betapa cerobohnya tidak berpikir panjang. Edom itu adalah keturunannya Esau. Obed-Edom, pelayan dari Edom. Orang ketika melihat Obed-Edom, wah ini orang yang sudah tidak punya pengharapan. Ah ini bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Ini bukan orang pilihan nih. Tapi Obed-Edom sekalipun kelihatannya tidak punya masa depan. Sekalipun banyak orang yang mencibirnya. Sekalipun banyak orang yang memberi label di dalam kepalanya, di dahinya.
Tuhan bisa switch masa depannya. Menjadi masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kita coba lihat sama-sama di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Saya akan bacakan ayat per ayat kepada Anda. Nanti saya akan berhenti dan saya akan jelaskan. Saya akan highlight dan saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan ya. Di antara orang Israel, berapa banyak Bapak Ibu? 30.000 orang banyaknya. 30.000 itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak 30.000 orang itu. Di Sidoarjo ada sebuah gor. Nah itu biasanya dipakai untuk pertandingan internasional juga. Kalau kumpul semua itu 35.000 orang, banyak sekali Bapak Ibu. Parkiran di mana-mana sudah penuh, jalanan di mana-mana macet. 30.000 orang, perayaan ini banyak, orang jumlah besar. Lalu kemudian di ayat yang kedua, kemudian bersiaplah Daud. Lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat dari seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Jadi mereka ini 30.000 orang banyaknya ini berencana untuk mengangkut tabut Allah untuk dibawa ke Yerusalem. Saya perlu ceritakan sedikit latar belakang, ini dibawa dari mana gitu ya, tabut Allah ini dibawa dari mana. Ketika Musa dan Yosua itu sudah meninggal, bangsa Israel tidak ada pemimpin, muncullah hakim-hakim yang memerintah orang Israel. Kita tahu sama-sama ada Yefta, ada Gideon, banyak ya, ada Deborah. Lalu muncul sampai seorang yang bernama Eli. Eli ini menjadi hakim dan dia juga merangkap tugasnya sebagai imam. Sayangnya Imam Eli ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Suatu ketika orang Filistin maju berperang melawan orang Israel. Orang Israel terpukul kalah. Mereka bingung, gimana ya caranya ngalahkan orang Filistin ini? Kita tahu caranya. Kita bawa tabut Allah ke medan peperangan, sama seperti pikir mereka, sama seperti ketika mereka mau menyeberang sungai Yordan, sama seperti ketika mereka merobohkan tembok Yeriko, mereka bawa tabut Allah, mereka lupa. Bukan tentang tabutnya, tapi siapa yang membawanya. Orangnya itu, hati dari orang tersebut. Tuhan tidak menyertai Bapak Ibu. Singkat cerita orang Israel terpukul kalah. Lalu tabut Allah ini, simbol dari kehadiran Tuhan, dibawa orang Filistin ke daerah mereka. Kita coba buka sama-sama, dibawa kemana gitu ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Jadi pertama-tama itu dibawa ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke dalam kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Pertama-tama dibawa ke sebuah tempat yang bernama Asdod, ditaruh di kuil Dagon. Lalu kemudian patung Dagon ini terjatuh, mukanya menghadap tabut Allah, dibangunkan lagi, besoknya jatuh lagi, kepalanya pecah, tangannya pecah. Lalu kemudian terjadilah tulah di kota Asdod. Banyak orang yang kena borok, banyak orang yang mengalami kesengsaraan di sana. Gara-gara ada tabut Tuhan di situ. Orang-orang Asdod berteriak, gimana ya kita binasa ini? Sudah kirim saja ke sebuah daerah yang lain di wilayahnya orang Filistin. Di ayat yang ke-8, masih di dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 8. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi dipindahkan dari Asdod, dipindahkan ke Gad. Karena orang-orang Asdod tidak tahan, ada tulah di sana. Lalu kemudian di Gad, mereka pun juga ngalami tulah ternyata di sana.
Ingat ya, nanti saya akan jelaskan Gad. Anda bisa highlight di sana, Anda bisa kasih stabilo. Gad, nanti ada kaitannya dengan Obed-Edom. Lalu kemudian orang Gad gak tahan, dibawa kemana lagi? Di ayat yang ke-10. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Dibawa ke Ekron. Dari Asdod, pindah ke Gad, pindah ke Ekron. Mereka semua gak tahan. Kalau kita gini terus kita binasa. Tabut Allah ada di dalam tanah orang Filistin itu 7 bulan lamanya. Lalu kemudian mereka berunding gimana ya? Ya sudah gini aja, kita buat sebuah kereta yang baru, nanti ditarik sama lembu, lalu kemudian kita taruh tabut Allah di atas lembu tersebut, di atas kereta lembu tersebut. Kalau lembu ini mengarah ke wilayahnya orang Israel, berarti betul Tuhan yang menimpakan ini semua kepada kita. Tapi kalau tidak, ya itu cuma kebetulan saja. Betul Bapak Ibu, ditaruh tabut Allah itu di atas kereta yang baru tersebut, lembunya jalan langsung menuju ke wilayah orang Israel. Namanya Bet-Shemesh. Ketika di Bet-Shemesh ada orang-orang kepo, pengen dilihat. Wah ternyata Tuhan tidak berkenan. Ada 70 orang mati disambar Tuhan saat itu juga. Mereka ketakutan, gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya dibawa ke rumahnya Abinadab yang ada di Kiryat Yearim. Nah ketika Daud menjadi raja, yang di dalam pikiran Daud itu adalah bagaimana ya aku tuh bisa membawa tabut Allah ini untuk bisa dekat-dekat denganku. Makanya Daud itu berkenan di hatinya Tuhan Bapak Ibu. Ini sedikit intermezzo. Daud pertama kali yang dilakukan setelah dia menjadi raja bukanlah dia itu memperkuat tatanya. Yang dilakukan Daud itu bukanlah membungkam musuh-musuh politiknya. Yang pertama kali Daud lakukan bukanlah memperkuat kota-kota kerajaannya. Tapi dalam hatinya Daud, gimana ya caranya aku tuh bawa tabut Tuhan itu supaya dekat-dekat denganku di Yerusalem. Supaya aku ini bisa selalu dekat dengan kehadiran Tuhan. Itu Daud Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini ceritanya. Kenapa tabut Tuhan itu Daud mengadakan perayaan bawa 30.000 orang banyaknya itu adalah latar belakangnya. Kita kembali lagi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 tadi. Ayat yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, Abinadab ini seorang Lewi juga Bapak Ibu. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Daud mestinya tahu loh, kalau tabut Tuhan itu tidak boleh dinaikkan kereta. Daud mestinya tahu bahwa tabut Tuhan itu cara bawanya adalah digotong 4 orang Lewi yang sudah menguduskan dirinya. Daud mestinya tahu hal itu. Tapi Daud pakai caranya orang Filistin. Dibuatkan kereta yang baru, dinaikkan pikirnya Daud supaya praktis, supaya cepat. Tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Abinadab mestinya juga tahu dong bahwa tabut Allah ini tidak boleh dinaikkan kereta. Orang Filistin lakukan itu karena mereka nggak tahu. Tapi Abinadab anak-anaknya mestinya juga tahu. Lalu kemudian singkat cerita dinaikkan ke dalam kereta itu. Kereta tersebut di tengah jalan tergelincir Bapak Ibu. Usa anaknya Abinadab punya niat yang baik. Niatnya baik. Dia pegangi supaya tabut Allah ini nggak jatuh. Nggak guling. Dipegangi. Tapi Tuhan tidak berkenan. Disambar saat itu juga dan Usa meninggal. Kalau kita berpikir, wih Tuhan tuh kok kejam sekali ya. Apa-apa dikit sambar, apa-apa dikit sambar. Enggak loh Bapak Ibu, Tuhan Allah kita itu penuh dengan kasih. Tapi jangan lupa, Allah kita itu juga menjaga kekudusannya. Allah kita itu Allah yang kudus. Dari sini kita bisa belajar ya, Daud punya niatnya baik. Usa punya niat baik, tapi caranya salah. Tuhan tidak berkenan. Yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini tadi. Kalau kita punya niat yang baik, sertai juga dengan cara yang baik. Tuhan Allah kita tuh gak bisa disogok Bapak Ibu.
Enggak apa-apalah kompromi-kompromi dikit, merem-merem dikit enggak apa-apalah. Nanti saya akan berikan persembahan dan saya akan berikan persepuluhan buat Tuhan. Tuhan Allah kita tuh enggak bisa disogok. Allah kita tuh kudus. Kalau Anda punya niat hati yang baik, tunjukkan juga cara yang baik. Dalam berbisnis, dalam Anda melakukan kegiatan bisnis Anda, berpartner, tunjukkan cara yang baik juga. Jangan kompromi, gak ada orang yang tahu tapi Tuhan tahu loh. Sayangnya gak ada seorang pun yang kasih tahu Daud. Daud gak boleh, itu kan dari 30.000 orang yang menyertai Daud. Itu masa tidak ada satupun yang tahu bahwa tabut Allah itu mestinya digotong oleh Lewi, Imam Lewi. Kenapa gak ada satupun yang kasih tahu Daud? Daud pun mestinya tahu. Daud pun mestinya tahu. Dari 30.000 itu dikatakan orang pilihan. Mestinya mereka tahu. Tapi sayang, niat yang baik pun tidak diimbangi dengan cara yang baik. Hasilnya juga tidak baik. Lalu kemudian Daud ini bingung. Daud itu kesel, Daud itu coba baca ya. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Daud menjadi marah. Daud menjadi marah, gimana, kesel hatinya. Tuhan, aku ini loh punya niatnya baik. Niatku ini loh baik. Apa sih yang salah? Kenapa kok sampai Usa sendiri disambar seperti ini? Di depan 30.000 orang Israel yang mengiringnya. Apa salahnya Tuhan? Daud kesel, emosi. Nah ini seringkali manusia seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah salah, Tuhan ingatkan. Kadang kita tuh malah nyolot sama Tuhan. Kadang kita tuh malah kecewa sama Tuhan. Ya wes lah gak usah gereja-gerejaan. Ya sudahlah gak usah gereja-gerejaan. Percuma aku ke gereja. Percuma aku ikut Tuhan. Jangan ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan ingatkan, Tuhan berbicara dengan lembut dalam hati kita. Nak, alarm sudah mulai jalan nih dalam hati kita. Jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Tuhan ingatkan, Tuhan tegur untuk kebaikan kita. Lalu Daud bingung. Gimana ya ini, kalau seperti ini terus rakyat ini sudah kocar-kacir. 30.000 orang banyaknya itu pada sudah takut semua bukan? Orang yang di sebelahnya Usa, mereka semua pada takut, lari semua. Jangan-jangan aku yang disambar lagi berikutnya. Wah lari semua, itu yang tadinya menjadi perayaan yang meriah, menjadi perkabungan yang luar biasa hari itu. Lalu kemudian Daud lihat siapa ya? Nah ini Obed-Edom nih. Kita buka lihat sama-sama di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Di situ tidak titik Bapak Ibu. Obed-Edom, orang Gad. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, orang Gad. Berarti Obed-Edom ini bukan orang Israel. Dia orang Filistin, dari daerah Filistin. Obed-Edom orang Gad itu dibawa ke sana. Daud mikir gini ya, ya sudahlah kalaupun misalnya ada tulah, biar orang ini aja yang kena. Ya sudahlah, orang ini yang gak punya masa depan ini, ya sudah ini aja. Daripada aku korbankan yang lain, ini aja. Tapi Tuhan bisa switch. Dari masa lalunya Obed-Edom yang tidak berpengharapan, banyak label di kepalanya. Tuhan ubah itu semua. Obed-Edom masuk dalam Hall of Fame-nya Alkitab. Namanya tercatat di dalam Alkitab Bapak Ibu. Menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Obed-Edom sih? Sehingga masa depannya itu mengalami perubahan. Apa yang dilakukan Obed-Edom sih? Sikap hati apa yang dimiliki oleh Obed-Edom? Sehingga masa depannya itu menjadi penuh dengan harapan. Di ayat yang masih di ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Yang pertama, Obed-Edom itu tidak pernah menolak akan perkara-perkara rohani. Akan perkara-perkara surgawi. Obed-Edom tak pernah menolaknya. Di depan mata 30.000 orang. Obed-Edom pun juga ada di sana bukan? Bagaimana Obed-Edom melihat Usa itu disambar langsung saat itu juga. Kehilangan nyawanya. Mestinya Obed-Edom takut dong.
Ya Raja Daud, aku ini bukan orang Israel. Kenapa enggak suruh yang lain? Atau kalau misalnya dia sungkan untuk ngomong sama Raja Daud, dia berangsur-angsur untuk meninggalkan tempat kerumunan itu lalu pura-pura lari kembali lagi ke daerah Gad. Obed-Edom orang Gad, dia tahu bagaimana selama 7 bulan itu Tuhan mendatangkan tulah di Asdod. Tuhan mendatangkan tulah di wilayahnya sendiri di kota Gad. Tuhan juga mendatangkan tulah di Aklon, di Bet-Semes. Mestinya Obed-Edom, jangan ke rumahku. Ini terlalu beresiko. Jangan. Tapi Obed-Edom tidak pernah menolak perkara-perkara rohani. Ketika Daud perintahkan, taruh ke rumah Obed-Edom. Dia dengan senang hati, datanglah Tuhan. Mari masuk Tuhan dalam rumah hamba-Mu ini. Dia gak pernah menolak tabut Tuhan tersebut, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah hati kita masih menyala-nyala terhadap perkara-perkara rohani? Atau hati kita ini sudah mulai tawar terhadap perkara-perkara surgawi? Bagaimana hati kita? Kalau kita misalnya ibadah seperti ini, hamba Tuhan menyampaikan, ayo tetap semangat, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah ya, Tuhan itu baik. Ah Pak, ngomong sih gampang. Coba kalau saya ngalami sendiri ini, pekerjaan sudah gak ada, ekonomi sudah menyusut, susah, serba susah gini. Bagaimana mungkin saya itu berharap kepada Tuhan? Ngomong gampang Pak, firman Tuhan gampang. Tapi jalaninya susah. Lalu kemudian hati kita sudah mulai tawar kepada Tuhan. Yang tadinya kita rajin berdoa, kita sudah tidak pernah berdoa lagi. Yang tadinya kita rajin untuk baca firman Tuhan, kita sudah tidak pernah rajin lagi baca firman Tuhan. Apa boro-boro dengarkan ibadah online. Daripada untuk beli pulsa, lebih baik saya beli makan dong. Lebih bermanfaat, lebih berfaedah bukan? Lalu kemudian ketika ibadah online, apakah Anda juga masih haus lapar akan perkara-perkara surgawi tersebut? Praise and worship, wah ini waktunya kelamaan, geser seret. Nah ini sudah langsung firman Tuhan aja. Firman Tuhan ketika hamba Tuhannya menyampaikan, wah ini kok bulat ya, geser lagi seret. Sampai di doa berkat, nah doa berkat selesai. Aku sudah berdoa, aku sudah beribadah. Apakah itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu? Ayo, di masa-masa seperti ini, jangan pernah hati kita tawar terhadap perkara-perkara surgawi. Justru di masa-masa seperti ini, kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini, jangan kehilangan Tuhan. Pegang baik-baik Tuhan. Obed-Edom di saat semuanya lari kocar-kacir. Wah, takut lari. Ketika Daud bilang, taruh di rumahnya Obed-Edom. Mungkin dalam hatinya Daud ya. Ya sudah, biar kena tulah ya kena tulah. Tapi Obed-Edom punya sikap hati yang berbeda loh. Datanglah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Datanglah ya Tuhan. Thank you Tuhan, mau masuk dalam hatiku. Thank you Tuhan, Kau sudah hadir. Sikap hati seperti itu Tuhan tuh berkenan Bapak Ibu. Apalagi yang dilakukan oleh Obed-Edom. Yang kedua, kalau yang pertama tadi Obed-Edom tak pernah menolak perkara-perkara rohani. Yang kedua, Obed-Edom itu menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Menghargai tabut Allah, menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Coba kita baca ya, di ayat yang ke-9, masih di ayat yang ke-9. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke dalam rumah Obed-Edom, ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ke rumah Obed-Edom. Coba kita bandingkan sekarang, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang dan mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ayat yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Berapa tahun Bapak Ibu? Yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Sementara kalau Anda lihat nanti, tabut Tuhan itu di rumahnya Obed-Edom berapa lama?
di ayat yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. 2 Samuel 6 pasal ayat yang 11 ya. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 20 tahun tinggal di rumahnya Abinadab, orang Israel mengeluh. 3 bulan di rumahnya Obed-Edom, Obed-Edom diberkati luar biasa. Anda mau tahu, berkat yang diterima Obed-Edom ini bukan berkat ecek-ecek Bapak Ibu. Berkat yang diterima Obed-Edom ini bukan berkat receh, bukan. Ini berkat yang luar biasa, bukan cuma berkat increase tapi multiplikasi. Karena berita Obed-Edom itu diberkati itu sampai ke telinganya raja. Sampai ke telinganya Daud. Raja itu kan punya banyak urusan. Ngurus administrasi, ngurus wilayah. Banyak urusannya. Tapi kalau sampai berkatnya Obed-Edom itu kedengeran sama Daud. Berarti Obed-Edom ini diberkati dengan luar biasa dan bermultiplikasi. Kok bisa ya? 3 bulan di rumahnya Obed-Edom, Obed-Edom diberkati dengan berkat yang melimpah. Sementara di rumahnya Abinadab 20 tahun orang Israel mengeluh. Apa yang salah Bapak Ibu? Apakah salah tabut Tuhannya? Apakah salah kehadiran Tuhannya? Bukan. Tapi orang yang memperlakukan tabut Tuhan itu, orang yang memperlakukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, itu yang menjadi pembeda. Kalau kita perhatikan sama-sama tadi ya, Daud membawa ke rumahnya Obed-Edom. Anda perhatikan kata rumah itu. Lalu kemudian orang juga dari Kiryat Yarim membawanya ke rumahnya Abinadab. Rumah itu di dalam terjemahan aslinya itu bahasanya adalah Bahit Bapak Ibu. Bahit. Itu berarti adalah ruang utama di tengah-tengah keluarga, tempat kita itu berkumpul, tempat kita itu bersenda gurau, ruang keluarga, tempat paling hangat. Tapi jangan salah, Bahit itu juga berarti adalah dungeon atau ruang bawah tanah atau tempat menaruh hewan. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu sayang kepada Obed-Edom. Karena Obed-Edom itu benar-benar menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan marilah masuk dalam hidupku. Dia taruh di tempat yang teristimewa di dalam hatinya. Beda kalau Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Kalau di Abinadab, kalau tadi kita baca 1 Samuel 7 ayat yang pertama. Ada seseorang yang dikhususkan, cuma 1 orang yang dikhususkan untuk merawat tabut Allah itu, yaitu namanya Abinadab. Sementara Obed-Edom seisi rumahnya. Obed-Edom dan seisi rumahnya menghargai kehadiran Tuhan. Apakah kita juga menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Kita seringkali bilang, waktu kita awal kali bertobat, cinta Yesus dibaptis Roh Kudus mungkin. Tuhan masuklah dalam hidupku, tinggallah dalam hidupku. Pertanyaannya kalau Tuhan sudah masuk dalam hati kita, sekarang Tuhan ada di mana Bapak Ibu? Apakah ada di dalam ruang hati kita yang terbaik? Di tempat utama dalam hati kita? Atau kita simpan di ruang bawah tanah? Kalau lagi penting, lagi butuh, kita buka kuncinya. Tuhan, aku perlu tukar pikiran nih. Gimana menurut Tuhan? Tapi kalau sudah selesai, kita dorong dia lagi masuk ke dalam ruang bawah tanah kembali. Sementara Obed-Edom, sehari-hari, seisi keluarganya, dia ajari untuk bagaimana menghargai Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Kalau Anda bertamu ke sebuah tempat, lalu kemudian di tempat itu Anda datang, Anda tidak pernah disapa, Anda tidak disuguhi minum mungkin. Lalu kemudian Anda melihat tuan rumahnya ini malah asik telepon, Anda tidak dianggap. Kita bukan gila hormat Bapak Ibu. Tapi kalau kita sendiri di dalam posisi itu, bagaimana perasaan kita? Tentu tidak nyaman bukan? Hargailah Tuhan di dalam hidup kita. Dia itu berharga. Tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa layak. Rumahku ini adalah tempat, hatiku ini adalah tempat yang paling layak untuk Tuhan itu bertahta. Gak ada Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau masuk dalam hidup kita, itu anugerah. Kalau Tuhan mau masuk dalam hidup kita, itu kasih karunia. Hargai baik-baik kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Banyak orang itu yang takut
kepada pemimpin rohaninya. Banyak orang itu yang takut kepada hamba Tuhan dibandingkan Tuhan sendiri. Lupa kalau ada Tuhan di dalam hidupnya. Lupa kalau ada Yesus di dalam hatinya. Di tempat bekerja, marah-marah seperti orang yang gak kenal Tuhan. Gebrak-gebrak meja, mohon maaf, kata-katai pegawai-pegawainya, maki-maki pegawainya. Lupa kalau ada Yesus di dalam hidupnya. Lupa kalau ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sementara kalau ketemu dengan rekan seiman, saudara seiman, hamba Tuhan mungkin, ya Pak, baik Pak, ya Pak. Tapi di balik itu semua, jadi orang yang berubah peringainya. Lupa kalau ada Yesus dalam hidupnya. Hargai kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Tak ada seorang pun yang layak terima Yesus sebetulnya dalam hatinya, hati kita. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan itu setia sekalipun dia tidak setia. Sekalipun mungkin seringkali kita kunci dia di dalam ruang bawah tanah, dia tetap di sana Bapak Ibu. Tuhan itu berharga. Karena begitu besar kasihnya dalam hidup kita. Dia berikan segalanya untuk kita. Amin. Obed-Edom tahu bagaimana menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Sikap apa yang dilakukan Obed-Edom? Obed-Edom itu orang yang haus lapar akan hadirat Tuhan. Obed-Edom itu haus lapar akan hadirat Tuhan. Coba saya buka ya, di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16. Ayat yang ke-15 terlebih dahulu. 1 Tawarik pasal yang ke-15. Ayat yang ke-24 dan 25. Dan Sebanya, Yosafat, Netanel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu imam ya, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Lalu kemudian sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Ayat yang ke-25, maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Anda mau tahu hidupnya Obed-Edom Bapak Ibu di 1 Tawarik, pasal yang 16 ayat yang ke-38. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuanya yang 68 orang itu, 68 orang. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Dia pindah loh dari rumahnya ke Yerusalem. Wow. Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku jangan ditinggal Tuhan. Kemanapun engkau pergi, aku mau ikut serta. Dia dapat berkat yang luar biasa. Berkatnya multiplikasi. Tapi bagi Obed-Edom, semuanya ini nothing tanpa Tuhan. Aku dapat ini semua, tapi kalau aku kehilangan Tuhan, aku gak mau. Obed-Edom dan seisi rumahnya, 68 orang, mengikut tabut Tuhan itu. Apakah dia jadi imam besar di sana? Enggak Bapak Ibu. Dia jadi penjaga pintu gerbang. Sebuah pelayanan yang mungkin tidak dilihat orang. Tapi bagi Obed-Edom, it's okay Tuhan. Aku cinta engkau. Aku akan terus mengiring engkau seumur hidupku. Aku akan terus mengikutmu. Karena bagian terbaik dalam hidupku adalah kehadiranmu. Obed-Edom mengalami jamahan Tuhan. Hatinya itu haus akan hadirat Tuhan. Anda mau tahu Bapak Ibu, setelah apa yang Obed-Edom lakukan ini, hidupnya Obed-Edom itu diubahkan. Saya mau tunjukkan ya di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-26. Ayat yang terakhir 1 Tawarik pasal 26 ayat yang keempat. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netanel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan. Saya akan jelaskan arti-arti nama dari nama anak-anaknya Obed-Edom. Orang Israel itu waktu zaman itu memberi nama itu enggak cuma sekedar nama Bapak Ibu, sama seperti sekarang lah ya. Pasti ada artinya. Saya bacakan ya. Ini loh hidupnya Obed-Edom, Tuhan ubahkan. Semaya itu artinya adalah mentaati Tuhan. Josabat artinya mempunyai mas kawin. Dalam waktu suka duka, kelimpahan kekurangan, sehat maupun sakit.
Sampai akhir hayatku Tuhan, aku akan mengiringmu. Aku akan terus mencintai Engkau. Apapun yang terjadi, Engkau adalah bagian terindah yang kumiliki. Yoah artinya adalah saudara dari Tuhan. Saudara dari Tuhan bagaimana Bapak Ibu? Dia sendiri sebetulnya sudah tidak punya pengharapan. Dia orang Gad, tapi dia beroleh sebuah keberanian. Hidupnya diubahkan. Saudaranya Tuhan. Lalu kemudian Sakar artinya adalah sebuah harga. Bayar harganya Obed-Edom. Mengiring Tuhan. Netanel artinya pemberian dari Tuhan. Amiel artinya rakyat atau orang pilihan Tuhan. Dia bukan bangsa yang terpilih. Dia bukan orang terpilih. Tapi Tuhan berkenan nama-nama anaknya ini masuk di dalam Alkitab. Berarti Tuhan itu berkenan atas hidupnya Obed-Edom Bapak Ibu. Isakar artinya penghargaan. Peuletai artinya hasil pekerjaan-pekerjaanku. Hidup Obed-Edom berubah. Obed-Edom tak pernah menolak kehadiran Tuhan. Obed-Edom menghargai betul kehadiran Tuhan. Dan Obed-Edom punya haus lapar akan kehadiran Tuhan. Amin. Saya undang tim praise and worship bisa maju ke depan. Ku nantikan janji-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, masa depan kami indah dalam tangan-Mu. Orabaya syarab ayarabarab. Kiri beratai kiramaya lamaya syarab. Oramaya larai karamaya syarab. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Kirabaya syarabaya. Thank you Tuhan. Yang terbaik terjadi di dalamku. Sebab kami tahu Tuhan, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Masa depan itu sungguh ada Bapak Ibu. Jangan patah pengharapan. Tuhan Yesus rindu memulihkanmu. Kirabaya syarabaya. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harap yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang kami tahu, yang kami pegang teguh, yang kami percayai, Kau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan kalaupun kami merasa nasi sudah jadi bubur, di tangan-Mu Kau bisa membuat menjadi bubur yang istimewa ya Tuhan. Kami tahu Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Kirabaya rabaya syarabaya rabaya rabaya lanaya syarabaya rabakaraya syarabaya nanamu. Mari kita sembah Tuhan. Kiribera lanaya syarabaya syarabaya. Haleluya, haleluya. Kami mau jadi
pernah menolak perkara-perkara surgawi Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang haus selalu akan hadirat. Kami mau jadi orang-orang yang menghargai kehadiran. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kalau kami lakukan hal itu, kami tahu masa depan kami penuh dengan harapan. Hidup kami penuh dengan kemenangan. Mujizat demi mujizat akan kami alami. Thank you Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Yang kami tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Ada seorang anak muda yang saat ini Anda menyaksikan ibadah ini. Sekalipun ini ibadah umum, tapi ada satu anak muda, usia pro-M, profesional muda, Anda belum menikah. Anda merasa Anda tidak punya pengharapan masa depan lagi. Anda saat ini ada di dalam posisi yang paling down, paling terpuruk. Tidak ada orang yang tahu. Pemimpin rohani Anda tidak tahu. Orang tua Anda tidak tahu. Teman-teman Anda tidak tahu. Tapi ada sebuah tekanan di dalam hati yang begitu keras. Karena Anda tahu Anda punya masa lalu yang tidak baik. Anda tahu ada sebuah masa lalu yang itu tidak pernah bisa Anda ubah. Dan Anda menyesal. Anda mulai memukul diri. Dan Anda berkata, aku tidak mungkin bisa berubah. Aku tidak mungkin bisa mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Roh Kudus menjamahmu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Dia membuka tangannya. Dia mengurapimu. Dia memelukmu saat ini. Ya Rabaya Syaramaya, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Masa depan sungguh ada. Harapanmu tak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga dalam tangan-Mu. Ajari kami jadi orang-orang yang terus mengasihi Engkau. Naruh Engkau di tempat yang utama dalam hidup kami. Bagian kami adalah terus mencintai Engkau. Maka Engkau akan take care hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kira-barabaya yang kami tahu. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Lebih tinggi lagi, nikmati hadirat Tuhan. Agungkan namanya. Setiap lutut yang mulai goyah Tuhan kuatkan kembali. Setiap harapan yang mulai sirna Tuhan tumbuhkan kembali. Setiap visi yang mulai hilang, mulai blur, Tuhan buat fokus kembali. Haleluya. Seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya. Bagiku. Berikan kemuliaan. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Allah kita. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat kedua tangan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ulanglah dengan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan intim dengan Allah Roh Kudus. Dia yang akan menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kasih kepadamu, yang akan menyinari setiap langkahmu dengan kasih karunia-Nya, yang akan selalu memelukmu, memberikan engkau ketenangan, memberikan engkau kelegaan, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan bawa sukacita yang penuh, masa depanmu indah di dalam tangan Tuhan. Jadilah seperti Obed-Edom di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku.
ku